Teman-teman penyuluh agama Sumatera Utara hari ini ke kita. Saya nantang nih. Jadi saya minta semua ngomong, ya kan? Apa sih yang sudah dilakukan? Apa sih yang bisa disombongkan ke kita? Karena saya perlu oleh-oleh. Saya perlu oleh-oleh, saya perlu gagasan, saya perlu berita-berita yang keren. Saya perlu berita-berita yang dahsyat penyuluh agama se-Sumatera Utara. Kalau hari ini yang hadir, ini pasti yang keren-keren, ya kan? Ketua Pokjalu, Ketua FKPAI, Kabupaten Kota, Provinsi. Tapi kemarin saya tanya Bu Erni jawab dengan jujur dari hati nurani yang paling dalam. Berapa penyuluh agama se-Sumatera Utara yang berkualitas? Kalau yang ini kualitas semua. Ada berapa jumlahnya semua? 2.600. 2.600. Yang PNS? 180-an. Yang PNS berapa? 200-an. 179. Update data penyuluh di Sumatera Utara non PNS 2.630. Kemudian yang PNS 23 kabupaten kota sampai kemarin selama masa aplikasi IPA tinggal 166 orang. Ini data insya Allah kita langsung. Aduh, terima kasih. Aduh, Bu, Mbak kopi teh. Bu, segennya Bu, Ibu yang ngeteh ya Allah. Segenap minum. Kata Bu Erni, Terima kasih Bu. Sudah. kemarin pertemuan di Jakarta, gak lebih dari Iya, udah ini lah. Saya nggak bisa bergerak. Udah nggak apa-apa. ya itu asumsi Bu Erni ya, 60% berkualitas lah kira-kira. 40%-nya nggak berkualitas, tapi juga itu asumsi, belum kita lakukan penelitian. Saya tahu banyak tentang penyuluh di Sumatera Utara dari sejak rekrutmen, banyak Pak, ya kan? Kalau tadi ada protagonis, saya agak antagonis ya Bapak ya. Maksud saya biar pertemuan kita memancing motivasi. Kalau saya bilang penyuluh Sumatera nggak keren, ya tunjukkan kerennya di mana. Kira-kira gitu ya. Iya, tahu, paham. Oke. Paham. Maksud saya begini, jadi 2.600-an penyuluh agama se-Sumatera Utara, saya minta diceritakan mana program-program yang keren, mana yang bisa disombongkan ke kita, mana biar kita tahu sebenarnya ya kan bahwa ternyata penyuluh Sumatera Utara itu keren gitu kira-kira. Karena tadi Ketua Pokjalu minta nonnya hilang kira-kira gitu, minta P3K atau minta honornya naik. Nanti sambung menyambung nih, karena kaitannya tentu saja dengan kinerja. Kalau nggak mampu menunjukkan bahwa penyuluh agama Sumatera Utara itu keren, berarti juga jangan berharap nonnya hilang kira-kira gitu. Atau jangan juga berharap P3K-nya ada. 2.600 orang ini sekitar tadi berapa penyuluh PNS-nya 166 ini ya kan, saya minta diceritain sebenarnya mana program-program yang keren, mana penyuluh-penyuluh yang keren. Karena Bu Erni saya tanya hanya 60% yang keren, berarti 40% tahun ini siap-siap kita ganti semua. Karena nggak mungkin ini orang dibayar kira-kira begitu ya kan, kita bayar terus setiap bulan setiap tahun ya kan, tapi kinerjanya nggak ada, kinerjanya nggak kelihatan. Jadi gini, kita di pusat itu tugasnya adalah regulator, buat regulasi-regulasi, melakukan evaluasi banyak hal lah ya kira-kira, terutama membranding penyuluh agama. Nah, yang terus kita lakukan ini adalah bagaimana terus membranding penyuluh agama, bahwa penyuluh agama adalah profesi yang keren, profesi yang dibangga-banggakan orang gitu, profesi yang memang semua orang ingin lah, keren banget gitu loh penyuluh agama. Nah, itu yang terus kita lakukan branding. Kenapa terus misalnya kita minta bikin media sosial, video, flyer, apa segala macam.
bagaimana terus penyuluh agama dikenal bukan saja oleh masyarakat tapi juga para stakeholder. Karena infonya begini Bu, penyuluh agama menjadi P3K atau honornya naik itu semuanya sudah sepakat. Pak Direktur sepakat, kita apalagi ya, Pak Dirjen sepakat, Pak Menteri sepakat, Komisi 8 sepakat, semuanya sepakat. Yang belum sepakat Ibu Sri Mulyani Kementerian Keuangan. Karena kuncinya di situ. Jadi semuanya sepakat, kalau duitnya nggak ada mau dibayar pakai apa, kira-kira gitu. Nah terus bagaimana meyakinkan Bu Sri Mulyani Kementerian Keuangan bahwa penyuluh agama ini benar-benar ada, benar-benar hadir, benar-benar penting buat negara ini. Kalau tidak mampu kita menunjukkan bahwa penyuluh agama penting buat negara ini, karena nanti duitnya pakai duit negara gitu kan, maka agak sulit kesejahteraannya meningkat, kira-kira gitu. Nah, apakah penyuluh agama se-Sumatera Utara ini keren, ya kan? Apa kontribusinya buat negara ini? Apa pentingnya buat negara ini? Saya minta dikasih tahu untuk kita sampaikan kepada para stakeholder sebagai pemangku kebijakan. Nah itu yang penting. Nah yang saya paham ini beberapa yang saya tahu misalnya penyuluh agama kinerjanya nggak kelihatan. Karena kita di pusat ya, saya nggak tahu juga apa yang dilakukan teman-teman di KUA, apa yang teman-teman lakukan di kabupaten, apa yang teman-teman lakukan di provinsi. Kinerjanya nggak kelihatan, banyak main aman itu cuma main di masjid dan majelis taklim. Sementara sasaran-sasaran penyuluh agama di daerah-daerah yang masyarakat membutuhkan penyuluhan, anak-anak jalanan, pelacuran, yang ekstrim-ekstrim lah ya. Nah banyak penyuluh agama main aman di masjid dan majelis taklim saja. Kalau sudah itu banyak penyuluh agama yang hanya main sebagai guru ngaji. Udah guru ngaji udah selesai tugas penyuluh agama. Nah ini yang saya tahu bahwa kalau hanya tugasnya guru ngaji, ya kan, minta menjadi PNS, minta menjadi P3K rasanya sulit. Karena banyak banget guru ngaji juga yang bukan penyuluh yang tidak dibayar negara. Terus apa yang teman-teman lakukan sehingga saya layak jadi PNS, saya layak dibayar gaji dan tukinnya, saya layak karena saya melakukan ABC gitu kira-kira gitu, ya kan? Tapi kalau saya hanya guru ngaji minta jadi PNS minta honornya tinggi gitu kan. Nah ini maksud saya ini soal reasoning, soal alasan-alasan kenapa penyuluh agama penting. Yang baru kita ajukan di Menpan adalah baru pengajuan formasi P3K penyuluh agama. Tapi belum sampai saat ini belum disetujui berapa kuotanya yang disetujui P3K penyuluh agama. Tentu saja Menpan karena kaitannya dengan keuangan negara, ya kan? Seberapa penting penyuluh agama untuk diangkat menjadi P3K? Lagi-lagi kalau cuma guru ngaji rasanya susah. Karena tentu saja dia harus punya kontribusi terhadap negara. Guru puluhan bahkan ratusan tahun kali ya. Maka CPNS guru banyak, P3K guru banyak. Karena perjuangannya begitu dahsyat dan guru mampu meyakinkan negara kira-kira begitu bahwa guru itu penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perawat juga begitu. Selalu setiap tahun CPNS perawat banyak, CPNS P3K perawat banyak. Karena perawat penting untuk kesehatan masyarakat. Nah, saya minta jawab dari penyuluh se-Sumatera Utara, apa alasan kita kenapa penyuluh agama penting? Dan apa kontribusinya buat negara? Kalau penyuluh ini dibubarkan, kira-kira apa yang terjadi di negara ini?
Atau kalau penyuluh ini memang penting, apa kontribusinya buat negara? Karena dua ya, pesan agama dan pesan pembangunan melalui bahasa agama. Kalau cuma guru ngaji, lagi-lagi saya bilang ya kan, susah memperjuangkan untuk hilang nonnya. Jadi saya minta ceritain kinerja teman-teman se-Sumatera Utara, apa sih yang memang kita ini kehadirannya penting buat negara ini, sehingga penyuluh agama penting untuk hilang nonnya dan penting untuk menjadi P3K. Iya. Cukup Bang Amir, langsung dijawab tantangan iya. Langsung iya yang kami Saya mancing diskusi aja. iya. Dia inovasi apa yang dilahirkan dari penyuluh untuk menuntut haknya menjadi PNS ya Bang Amir ya? Iya, ini ada. Oke. Ada barangnya Bang Amir ada. Itu lagi tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Siantar ditantang untuk menunjukkan kesombongan. Iya, anak saya. Anak Medan ya. Terhormat sahabat-sahabat penyuluh, kemudian Kiai dari Jakarta. Saya mau sampaikan, kalau mau menunjukkan kesombongan penyuluh itu agar penyuluh itu diperhitungkan, pernah tidak kementerian itu melihat satu peristiwa besar nasional yang tidak dapat diselesaikan oleh negara, tapi diselesaikan oleh seorang penyuluh hanya dalam tempo 1-24 jam? Itu tidak terekspos. Apa itu masalah apa? Pernah tidak Kementerian Agama mengekspos bahwa prostitusi yang ada di Kabupaten Toba yang hari ini ditangani oleh seorang penyuluh agama yang mengalokasikan anggaran 2 miliar untuk penyelesaian itu, sehingga pemerintah mau memperhitungkannya? Apakah itu pernah didengar? Itu ada di saya. Ini Bang Amir nantang awak, abang-abang dari Siantar, ya kan? Hari ini Bang Amir saya mau menunjukkan ikon Kota Pematang Siantar biar bisa jadi ikon yang baik untuk Sumatera Utara. Besok insya Allah tanggal 3 atau tanggal 4 Kanwil turun ke Siantar. Saya mengusulkan 120 binaan majelis taklim penyuluh mempunyai milik surat keterangan terdaftar di Kementerian Agama, dan itu satu-satunya ikon Sumatera Utara yang baru bisa buat. Saya mau penyuluh di Sumatera Utara non PNS yang Bang Amir bilang menantang, saya besok saya tantang penyuluh yang 2.600 buat binaannya, tunjukkan legalitasnya, sampaikan sama Bang Amir bahwa penyuluh itu benar berkualitas. Nanti Bang Amir kalau udah ada 2.600 legalitasnya tanggung jawabin. Hah? Iya kan? Saya mau menyampaikan, kalau untuk diri sendiri jadi seorang penyuluh ini mungkin sudah bisa dilihat, tapi saya mau berharap 2.600 ini bisa jadi. Karena kalau kata Ketua FKPI Sumatera Utara, penyuluh non PNS ini sampingan, gaji tetapnya banyak di luar. Nanti penyuluh FKPI Sumut bisa nyampaikan. Yang hadir ini FKPI Tobasa, FKPI Simalungun, FKPI Tebing Tinggi, FKPI Deli Serdang, FKPI Samosir, FKPI Medan. Ini banyak. Tapi perlu mau sampaikan Bang Amir, Pak Kasih, Kasubdit, harus kita juga punya sifat transparansi. Hari ini banyak FKPI yang nggak disambut baik oleh kementerian. Biar sekalian dengar, iya kan? Orang tadi nantang ya disampaikan aja, iya kan? Artinya apa? Kami berharap bahwa kehadiran FKPI itu bukan menjadi saingan
dari yang lain, tapi kami berharap FKPI itu menjadi mitra kerjasama dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan di lingkungan khususnya umat. Jadi pada saat FKPI dihalangi, tidak bisa berbuat, tidak bisa melaksanakan sesuatu yang itu inovasi dari penyuluh, bahkan menghambat kinerja. Jadi bermohon kami dari Sumatera Utara khususnya, kalau mau mengeluarkan inovasi, ternyata penyuluh Sumatera itu bisa diandalkan untuk menjadi yang terbaik. Saya kemarin dapat juara 3, rupanya harapan 3. Alhamdulillah. Berarti ada evaluasi tahun depan, kalaupun apa sama teman-teman bisa berharap ada inovasi yang lain. Itu yang perlu saya sampaikan. Kalau kata Pak Amir, kita tidak bermain dalam lini yang lain. Rata-rata ketua FKP ini, penyuluh FKP ini kawannya wali kota ini. Kawannya wali kota ini Bang Amir. Kawannya bupati. Paling minus kawannya DPRD Sumatera Utara pula. Iya. Ya kan? Labusel FKPI jadi wakil bupati. Artinya kalau mau menunjukkan legalitas yang baik atau kualitas yang baik, hari ini kami menuntut kepada kementerian ada juknis yang bisa mengangkat kualitas penyuluh itu semakin baik. Salah satu contoh Bang Amir, salah satu contoh, sampai hari ini penyuluh nggak ada disiplinnya buat laporan. Sehingga bagaimana mau menunjukkan kualitas seorang penyuluh itu yang bisa diangkat menjadi PNS. Tapi regulasi itu melemah, sangat lemah. Dianggap karena gaji honornya 1 juta, tidak mau buat laporan atau terlambat laporan, tidak apa-apalah. Tapi kalau kata kementerian bahwa wajib dan harus disiplin dalam melakukan administrasi pelaporan itu yang nanti menunjang bahwa penyuluh itu bisa menjadi satu dasar diangkat menjadi seorang penyuluh PNS. Jadi inovasinya banyak. Tidak sampai hanya cuman guru ngaji aja. Jadi yang sudah masuk ke narkoba, prostitusi, kemudian advokasi. Yang saya sampaikan tadi, penyuluh Siantar itu bisa menyelesaikan 1 kali 24 jam permasalahan bila jenazah seorang wanita dimandikan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Negara 4 bulan, tapi penyuluh Kementerian Agama hanya 1 kali 24 jam. Kalau kami mau menyampaikan itu, di mana kami mau menyampaikan? Iya, ada format laporannya. Kemana kami mau sampai? Kalau katanya advokatif, informatif, edukatif, mungkin teman-teman udah miliki semua. Tapi saya berkeyakinan, ada keyakinan saya pada saat non-PNS menjadi PNS, saya malah khawatir yang sudah diangkat jadi non-PNS, kinerjanya malah jadi turun. Terima kasih. Tantangannya, kesombongannya sudah kami sampaikan. Ada lagi sekali lagi. Iya. Iya, ada lagi. Ada. Iya. Oh iya. Lanjut ya Bang Amir ya. Lanjut iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok nggak semangat udah minum kopi, tak semangat jawab. Kasih pantun. Burung merbuk, burung balap, Ah. terbang tinggi menggunakan sayap. Ini kawannya Gubernur. Kalau bapak ibu tak semangat menjawab salam, doakan angsurannya nggak siap-siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kolektif saya sebutkan dari Jakarta.
Ya, saya hari ini ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Saya nggak mau ikan kakap, ikan lele banyak bercakap bertele-tele. Karena kalau sudah bercakap bertele-tele, Pak, pas ujung-ujungnya pabrik kecap titik kuning banyak bercakap kepala peti. Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bang Amir, Pak Nasruddin yang kami muliakan, dan semua yang berhadir. Penyuluh agama Islam non PNS Sumatera Utara, kiprahnya sudah cukup membanggakan karena tidak terekspos saja, Bang. Tidak terekspos saja. Makanya alhamdulillah kemarin ada gerakan membuat player, gerakan apa itu salah satu membantu mengekspos gerakan-gerakan penyuluh yang ada di Sumatera Utara. Dan itu sudah kita lakukan. Jangankan manusia, malaikat sudah tahu dibacanya, oh rupanya penyuluh Sumatera Utara sudah membuat player. Dari mulai malaikat Israel sama malaikat Jibril udah tahu semuanya. Mungkin Kementerian Pusat belum tahu gitu loh. Ini baru kita kasih tahu. Jadi apa yang kita lakukan di Sumatera Utara ini dari 2.630 sekian itu, kita akui nggak semuanya berkualitas. Contoh dalam sebuah keluarga, nggak semua anaknya itu bagus. Pasti ada salah satu di antaranya yang buang busuk. Macam durian buah pasti dibuang busuknya gitu. Lapungnya lah itu. Satunya puak labunya kalau orang mulai bilang. Jadi artinya apa? Bukan di Sumatera Utara saja, di seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu pasti punya tingkat grafik yang berbeda masalah kualitas dan kuantitasnya ini. Tapi di Sumatera Utara kita sudah membuktikan apa yang dikatakan oleh wakil ketua saya ini, wakil ketua FKP Sumatera Utara. Wakil aja gini, apalagi ketuanya. Ini perkara sombong, apa ucap sombong. Iya, ini Medan Buk. Belum ketua bidang, ketua bahasa udah bawa sambal belum bagi ke dia. Jadi artinya apa? Kualitas penyuluh agama Islam non PNS kita lihat di daerah-daerah, Pak. Seperti bilang ketua Pojali tadi, dari mulai kulit langsat, warna kulitnya sampai hitam, itu membuktikan apa? Itu dia bekerja. Tinggal lagi sekarang kan masalah ekspos ini tadi gitu. Makanya barometernya adalah di Kemenak itu bagaimana FKP harus bisa berbuat. FKP ini harus menjadi warna baru bagi pergerakan dakwah ini. Akan itu yang kita harapkan sekarang ini. Makanya kehadiran FKP ini bisalah nanti membawa aspirasi kawan-kawan. Artinya apa? Yang sudah berkualitas ya udah kita inventarisir. Kan gitu, Pak. Jadi artinya kawan-kawan sudah berbuat di Sumatera Utara ini. Kita sekarang di Pulau Samosir. Samosir ini adalah minoritas. Penyuluhnya ada 30 orang lebih kurang. Tapi lebih panjang ketua Pak Jawa dari ngomong. Lebih panjang dia, ya kan? Kalau kita tegas-tegas saja gitu. Tadi dia waktu bercakap belum ada kopi, itu udah ada kopi. Jadi saya pikir kami sudah berbuat dan kami bukan saingan lah sama yang PNS. Kita tetap menunjukkan kualitas kita kok. Maaf cakap, penyuluh itu bergerak, ya non PNS yang bergerak. PNS kita mendampingi sama-sama kita. Jadi jangan ada pemilahan. Wah ini kan wilayah kerja non PNS, ini juga jangan begitu. Sama-sama kita bekerja dan kita bekerja sama. Karena tujuan kita itu sama. Cuman pangkat aja yang berbeda dan gaji yang berbeda. Seperti saya dikatakan wakil ketua tadi, apa katanya? Memang betul, kami penyuluh PNS ini Pak, kalau mengharapkan dia 1 juta itu, nggak makan kami. Itu untuk ongkos minyak aja. Makanya kami buka usaha, ada pemberdayaan ekonomi umat kami buat. Di Tobasa sudah buat sambal itu mau dibagikan sama Bapak sekalian. Itu karya penyuluh itu, karya penyuluh PNS itu. Nanti kita buat nasi Pak, FKP yang buat itu. Jadi artinya Pak, dari lini ekonomi kita sudah masuk juga gitu kan. Jadi kita sudah berbuat, tinggal lagi nanti bagaimana cara kita untuk bisa nyebrang untuk menjadi yang terbaik. Ini semua seleksi alam. Ya kan, penyuluh-penyuluh yang menyemak yang tegas sendiri ya itu. Ya kan? Ini kita penyuluh-penyuluh yang berkualitas ini, yang hadir berkualitas ini.
Ya kan? Tapi pasti ada penyuluh yang menyelma, penyuluh yang buang busuk, penyuluh yang kuak labu, nanti ada itu. Semuanya akan tergeser semua itu nanti. Makanya Bang Amir, kami penyuluh-penyuluh yang berkualitas Sumatera Utara ini nanti akan menggebrak kami Sumatera Utara ini. Makanya penyuluh kok bisa jadi gubernur nanti, jangan jadi wakil bupati aja. Jadi saya pikir ini hanya sebagai informasi. Nanti ada lagi yang mau nyampaikan ketua, ini wakil sekretaris saya dari Medan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tinggal satu. Ya, singkat ya Pak, singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, lanjut Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abang kami dari Jakarta, salam semangat. Siap. Masuk angin, Iya. Ini Bang Amir kayaknya orang Jakarta atau orang Bandung nih Bang? Ya. Aku banyak bayang orang Medan. Orang Medan, alhamdulillah. Iya, siap. Jadi tadi mungkin Bang Amir ingin meminta deskripsi nyata apa kira-kira yang bisa dibangun oleh seorang penyuluh. Ya, tadi dari Bapak Ketua Bang kami Renaldi berikan sebuah narasi luar biasa. Ya, abang kami dari Bang Arman ya sudah memberikan narasi luar biasa. Tapi saya langsung ingat saja, ya langsung kepada pokok permasalahan. Kalau abang nanya, kira-kira apa sih yang bisa dibangun dari penyuluh? Ya, saya Ketua FKP Kota Medan sekaligus Sekretaris FKI semua. Ya. Jadi saya hanya ingin menarasikan ya fungsi penyuluh itu, kualitas atau kualitas, siapa dia. Saya bisa mendeskripsikan di Medan itu ada 1.108 masjid. Maaf cakap Pak, kalau tidak ada penyuluh itu dinamika masjid itu luar biasa. Begaduh, bawa parang, pakai babi nisa, pakai korabil nggak selesai. Masuk penyuluh selesai Bang. Berapa banyak? Hampir tertumpah darah loh Bang. Jadi insya Allah kalau memang orang Medan itu kota preman, itu anggota saya tuh di FKP Medan itu ada orang IPK, ada orang PP. Begitu ada konflik, tolong boy, selesaikan Ustaz, selesai. Berapa banyak itu terjadi negara akhirnya tidak terjadi perubahan darah. Itu kalau kita bisa membuktikan nanti, ya. Bahkan kalau untuk yang abang menteri tentang maghrib orang mengaji tahsin Al-Quran, kalau seandainya kawan-kawan penyuluh nggak terjun langsung ke lapangan, betapa banyak kekacauan sebuah taksir Al-Quran di Indonesia ini, ya. Maka notabene, makanya saya harap kita beri apresiasi tinggi kepada kawan-kawan penyuluh yang insya Allah masih istiqomah, ya, datang rumah ke rumah, maghrib mengaji tahsin Al-Quran. Kalau tak mereka tuh berapa banyak buta aksara Al-Quran di negeri ini. Itu sebuah karya nyata yang mungkin. Kemudian saya katakan betapa banyak suami istri yang bergaduh Bang, ya, KDRT. Begitu mereka bergaduh di rumah segala macam, ngadu ke gua, ngadu ke masjid. Ya, saya katakan kawan-kawan di Medan itu masjid jadikan pusat epicentrum pergerakan penyuluh. Akhirnya begitu bergaduh lari ke masjid, penyuluh tersantai. Akhirnya yang jadi tak mau bercerai tak jadi bercerai. Kenapa? Prinsipnya mempersulit perceraian. Itu contoh-contoh konkret. Terutama Bang, kalau abang tanya di sama menyombong, saya sempat advokat Bang, pengacara. Ya, alhamdulillah sampai tingkat fungsi penyuluh dengan fungsi advokasi saya kawal itu ke pengadilan baik agama atau negeri. Gratis tanpa ada bayaran, insya Allah. Jadi begitu saya buka posko pengaduan advokasi, baik perkara perdata dan pidana ataupun segalanya, itu kalau bisa mungkin jadi pertimbangan lah. Kalau kayak gini juga nggak dianggap tidak layak, Allah alam lah. Ya, nah, itu jadi begitulah. Jadi ini orang Medan, jadi alhamdulillah. Jadi saya rasa mungkin ya kalau bentuk-bentuk kinerja para penyuluh mungkin luar biasa. Tetapi mungkin nggak terekspos, tapi insya Allah kami ini selalu bergerak keikhlasan dan keikhlasan Bapak. Jadi artinya kalau kita memang sepakat, artinya keluhan tadi kalau juga tadi, kalau seandainya memang adalah juknis atau juklak atau petunjuk pelaksanaan untuk penyuluh ini lebih real, mungkin bisa terukur. Tetapi kalau memang ini belum ada ukuran yang pasti, parameternya apa, kami yakin memang betul kata ketua tidak sama berkualitas, tetapi jangan dijadikan sampel, tapi jadikanlah kami yang bermaksimal ini insya Allah menjadi ukuran untuk dapat lebih kita saling menghargai, saling menasihati, saling mengisi. Semoga nanti negara ini berdiri atas orang-orang yang siap untuk berkorban untuk negeri dan
negaranya. Mungkin demikian Bang ya. Jadi insya Allah nanti masukan yang sedikit tadi ya mungkin bisa menjadi pertimbangan. Insya Allah ya masjid yang berkonflik kalau nggak tangan penyuluh yang turun itu suatu keniscayaan akan terjadi sesuatu yang baik ya. Jadi insya Allah mungkin yang saya sampaikan ini mewakili dari kawan-kawan. Semoga abang bisa yakin ya insya Allah kawan-kawan penyuluh ini orang-orang berkualitas dan orang-orang yang siap untuk berkontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.